lagi di podcast kita dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Fadia Kamilia. Nama saya Aji Hanabila Putri Maulana. Nama saya Evsya Amalia. Nama saya Nadia Nufitri. Nama saya Afifa. Oke, karena semuanya udah pada perkenalan, aku mau tanya dulu nih, gimana sih kabar kalian semua dan juga kesibukannya masing-masing? Boleh dimulai dari kamu dulu. Oke, jadi kesibukan sekarang udah pasti kita ngurus-ngurusin UAS ya. Kayak udah mulai stres juga karena deadline-nya hampir semuanya tuh deketan gitu semuanya. Kalau dari kamu? Dari aku sendiri, alhamdulillah kabar aku baik, tapi lumayan agak stres karena sama ya lagi UAS juga, deadline-nya juga mepet semua. Oke, kalau dari aku sendiri kabarnya alhamdulillah. Terus untuk kesibukannya akhir-akhir ini sih sama kayak teman-teman ya, yaitu UAS dan deadline-nya emang lagi mepet-mepet banget. Dan juga jalanin amanah juga seperti panitia dan juga karakter Taruna 17-an. Udah mau Agustusan nih? Iya. Kalau dari aku emang lagi kurang sehat karena aku habis masuk dari IGD juga. Wah, stres ya? Iya, emang. Terus juga aku UAS juga, dan ini aku pakai rok gini karena UAS lagi, ngetek video lagi. Sibuk ya. Itu sih dari aku. Ngalahin presiden sibuknya. Kalau dari Jihan sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri rata-rata hampir sama juga ya kayak kalian. Aku juga lagi ngejalanin UAS dengan yang deadline-nya lumayan mepet-mepet. Selain itu juga aku lagi ngejalanin part-time dan juga amanah juga untuk menjadi panitia gitu kalau dari aku sih. Karena semuanya udah berkabar semua nih, kita langsung aja ya masuk ke podcast kita kali ini. Jadi di podcast kita kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang hasil wawancara atau hasil observasi yang udah kita lakuin di salah satu SMK di Jakarta. Terus hasil observasi ini tuh mau kita kaitin sama salah satu teori, yaitu teori behaviorisme. Kayak teori itu masih relevan gak sih di kehidupan kita di pembelajaran zaman sekarang, atau mungkin ada teori-teori lain yang bisa kita kaitkan. Yuk, mari kita bahas. Ya. Oke nih, jadi sebelum kita masuk ke hasil wawancara, sebelum kita kaitkan, kita inget-inget dulu gak sih teori behaviorisme itu apa? Boleh banget. Biar teman-teman juga pada tahu ya. Jadi kalau misalnya teori behaviorisme itu, jadi tuh kayak teori yang menjelaskan kalau misalnya seseorang itu belajar karena adanya stimulus dan juga respons. Jadi pada saat misalnya nih guru memberikan stimulus berupa pertanyaan atau kuis dan lain sebagainya, nanti para siswa atau murid-muridnya itu pasti akan memberikan respons berupa jawaban atau tindakan gitu. Kalau dari aku, kalau dari kamu gimana? Iya, bener banget nih, teori behaviorisme ini untuk melihat nih pengajar atau guru perubahan perilaku siswa-siswinya. Belum belajar atau materinya dibahas, biasanya tuh guru ini kasih tahu nih siswa-siswinya untuk belajar dulu, atau kalau misalkan sudah materinya dijelaskan, guru-guru ini bakal ngasih latihan atau juga tugas gitu. Nah, dilihat nanti apakah mereka ini sudah mengerti atau belum dengan materi yang sudah dijelaskan. Oke, dari pengertian atau teori behaviorisme yang udah kalian jelasin tadi, pengalaman apa sih yang udah kalian jalanin selama SMA atau selama sekolah? Kayak guru tuh ngasih apa gitu ke kalian? Boleh dari aku ya. Jadi pada saat aku masih sekolah dulu, kadang tuh guru aku suka ngasih kuis gitu. Cuman dia ngasih kuisnya tuh bukan yang di hari H-nya langsung. Jadi kayak H-1 sebelum sekolah mulai itu, guru pastinya bakal berikan informasi dulu di grup kayak besok kita ada kuis ya, gini seperti biasanya. Nanti yang kuisnya paling banyak menjawab dan juga benar nantinya akan didapatkan hadiah gitu. Otomatis dari situ, dari informasi itu, para siswa yang berada di rumah tentunya pasti bakalan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan kuis di keesokan harinya, karena pastinya mereka juga pengen kan dapat hadiah gitu. Kalau dari aku begitu biasanya. Kalau dari aku tuh waktu itu aku punya pengalaman. Jadi guru aku tuh tes ya. Jadi apakah siswa-siswa ini tuh masih apal perkalian apa enggak. Terus akhirnya aku menjawab satu soal, yaitu apa sih 9 kali 7. Terus aku bisa menjawabnya. Terus habis itu gurunya jawab bagus dan aku mendapatkan poin. Nah, Oke, kalau dari aku sama sih kurang lebih kayak Jihan dan Afifa juga. Kalau misalkan tuh sekolah dulu tuh guru aku tuh pernah nerapin sistem bintang gitu. Jadi siapa yang bisa jawab pertanyaan dari beliau atau kayak melakukan sesuatu itu tuh bakal dapat bintang ya, nantinya bisa kita tukar gitu. Kalau bintangnya udah banyak bisa kita tukar jadi hadiah dari gurunya kayak gitu sih. Nadia boleh? kalau dari aku misalkan minggu depan itu kita mau belajar sistem saraf, tuh pasti H-2 hari itu guru tuh bakal kasih tahu besok kita mau bahas materi sistem saraf ya. Jadi kita 2 hari itu kayak nyari-nyari dulu nih dari jurnal. Bahkan kita SMA aja udah nyari-nyari bersumberan itu dari jurnal. Udah nih pas kuis gurunya pengen presentasi, guru tuh ngasih gambar dulu ke kita dari covernya. Menurut kalian ini tuh bentuknya kayak apa gitu kan? Karena sistem saraf tuh dilihat itu seperti listrik ya. Nah, aku jawab seperti listrik gitu. Terus abis itu nanti guru ini kasih berupa pujian gitu, entah dari tambahan nilai.
Oke. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang tadi udah kalian ceritain, kayak guru ngasih pertanyaan-pertanyaan, ngasih kuis, latihan-latihan, bahkan sampai ngasih apresiasi dan juga pujian, itu semua tuh termasuk ke dalam penerapan teori behaviorisme kan. Guru yang kemarin kita wawancara, beliau juga jawaban-jawabannya, beliau juga melakukan hal-hal itu di kelas. Jadi beliau melakukan teori behaviorisme itu di dalam kelasnya. Nah, ada nih satu hal yang menarik banget untuk dibahas. Nah, guru yang kemarin kita wawancarain itu, dia tuh bilang kalau misalkan guru ini atau beliau juga selalu berusaha untuk memahami setiap karakteristik siswa-siswinya. Bahkan waktu kita jadi siswa-siswi pun kita juga pernah lihat kan, di kelas itu ada yang muridnya aktif, ada yang pendiam, ada juga yang bisa paham untuk memahami materinya gitu. Nah, menurut kalian nih, dari poin yang aku jelasin tadi, apakah itu termasuk teori behaviorisme? Menurut aku sih nggak sepenuhnya ya, karena teori behaviorisme itu berfokus kepada stimulus dan juga respon-respon dan juga perubahan perilaku yang bisa diamati. Kalau misalkan memahami karakter siswa itu lebih ke bagaimana gurunya itu memahami perkembangan peserta didiknya tersebut. Oh, jadi kayak pertanyaan, abis itu responnya ya. Iya. Nah, makanya menurut aku juga zaman sekarang itu guru tuh nggak cuma pakai satu teori aja ya, walaupun misalkan kemarin dari hasil wawancara guru itu menerapkan teori behaviorisme, tapi kalau misalkan dalam karakter guru itu menyesuaikan dalam cara mengajar gimana, terus sesuai dengan kebutuhan siswa-siswanya juga. Nah, berarti dari hasil diskusi kita pada hari ini itu bisa menjawab pertanyaan di awal tadi. Masih relevan nggak sih teori behaviorisme di pembelajaran sehari-hari? Dan ternyata jawabannya itu masih relevan. Iya. Terus juga dari yang tadi itu kita belajar bahwa guru pada zaman sekarang itu bukan cuma menerapkan satu teori aja ya. Ternyata guru juga perlu memperhatikan karakter setiap siswanya dan juga perlu memperhatikan kebutuhan di setiap siswanya, karena agar proses pembelajarannya itu bisa jadi lebih efektif. Dan menurut aku itu menjadi pembelajaran yang lebih menarik ya, karena siswa itu punya kebutuhan yang berbeda-beda juga. Mungkin cukup sekian obrolan santai kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!